Sahabat, bayangkan hari kiamat telah tiba. Langit terbelah, gunung hancur, manusia berdesak-desakan di padang mahsyar nanti. Semua menunggu giliran dihisap. Wajah-wajah pucat ketakutan. Tiba-tiba ada satu kelompok manusia yang dipanggil Allah dengan suara penuh kasih sayang. Masuklah kalian ke surgaku tanpa hisab, tanpa azab. Apa rahasianya? Hanya karena mereka menjaga satu amalan ringan, yaitu membaca satu ayat saja setiap salat maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan solawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, bayangkan kita berdiri di padang mahsyar. Jutaan manusia menunduk, wajah pucat, tubuh gemetar menunggu giliran dihisap. Dosa-dosa terbayang, amal sedikit, hati cemas luar biasa. Lalu terdengar panggilan lembut dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai hambaku, masuklah engkau ke surgaku tanpa hisab, tanpa azab. Siapa mereka? Ternyata bukan para nabi, bukan pula para syuhada yang mati di medan perang, tetapi hamba-hamba biasa yang di dunia istiqamah menjaga satu amalan ringan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ayat ini sekali saja setiap selesai solat maghrib, maka Allah akan mengutus 70.000 malaikat untuk mendoakannya, melindunginya dari gangguan setan, dan membentenginya dengan 70 lapis hijab dari tipu daya iblis. Bahkan malaikat dari langit ketujuh akan turun menjaga dirinya hingga subuh tiba. Bukan hanya itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ketika hari kiamat tiba, Allah akan memanggil hamba ini dan berkata, berlindunglah di bawah naungan arsy-Ku, makanlah dari buah surgaku, minumlah dari telaga Kautsar. Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Dan yang paling dahsyatnya lagi, jika ia meninggal malam itu, ia wafat dalam keadaan mati syuhada, langsung masuk surga tanpa melalui hisab. Sahabatku, ini adalah peluang emas, amalan ringan, waktunya hanya beberapa detik, tetapi pahalanya mengiringi kita sampai akhirat. Dalam video ini kita akan membahas ayat apa yang dimaksud, bagaimana cara mengamalkannya, dan kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan janji yang begitu agung bagi orang yang istiqamah dalam membacanya. Jangan tinggalkan video ini, karena rahasia ayat ini bisa menjadi penyelamat kita di hari yang tidak ada lagi pertolongan kecuali dari Allah. Namun sebelum kita lanjut, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga dan aktifkan lonceng notifikasinya
agar ketika channel ini update video terbaru, sahabatku semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih, semoga Allah balas semua kebaikan Anda. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah nyata inspirasi untuk kita semua. Ada seorang guru ngaji di sebuah kampung kecil di Jawa Tengah, namanya Pak Mahfud. Beliau hidup sederhana, rumahnya dari kayu, penghasilannya hanya cukup untuk makan sehari-hari. Tapi yang membuatnya istimewa bukanlah kekayaannya, melainkan amalan yang tidak pernah ia tinggalkan sejak muda. Setiap habis salat maghrib, sebelum beranjak dari sajadah, ia selalu membaca ayat pembuka surah Al-An'am dan penutup surah Al-Hasr. Ini amalan yang diwariskan guruku, katanya, karena Rasulullah SAW menjanjikan keselamatan dari hisab dan azab bagi yang istiqomah dalam membacanya. Tahun demi tahun berlalu, hingga suatu hari di usia 78 tahun, Pak Mahfud sakit. Keluarganya mengira ini hanya flu biasa, tapi kondisinya semakin memburuk. Hari itu, selepas sholat maghrib, dengan tubuh lemah, ia masih memaksakan diri membaca ayat-ayat tersebut. Setelah selesai, ia tersenyum, menatap anak-anaknya dan berucap lirih, "Alhamdulillah, tugas ayah di dunia sudah selesai." Beberapa menit kemudian, ia menghembuskan nafas terakhir dalam keadaan suci di atas sajadah setelah melaksanakan amalan yang ia cintai. Orang kampung bersaksi, wajahnya tampak berseri seperti orang tidur nyenyak. Dan yang paling mengejutkan, saat dimakamkan, aroma harum tercium dari liang lahatnya. Banyak yang menangis karena mereka tahu janji Rasulullah SAW itu benar. Barang siapa yang istiqomah membaca akan ayat ini, Allah akan muliakan di dunia, di kubur, dan di akhirat kelak. Pelajaran dari kisah ini bahwa yang pertama, istiqomah lebih berharga daripada banyaknya amalan. Pak Mahfud bukan orang yang kaya, bukan tokoh terkenal, tapi beliau menjaga satu amalan ringan seumur hidupnya. Ternyata yang membuat kita mulia di sisi Allah bukan jumlah amal yang besar, tapi kesungguhan dan konsistensi dalam menjaganya. Lalu yang kedua, amalan ringan, pahala yang luar biasa, hanya membaca satu ayat setelah maghrib. Waktunya tidak sampai 1 menit, tapi pahalanya mengiringi sampai akhir hayat kita, bahkan melindungi dari hisab dan azab. Lalu yang ketiga, mengamalkan sebelum ajal menjemput. Tidak ada yang tahu kapan kematian datang. Pak Mahfud meninggal setelah selesai membaca amalan ini. Seakan Allah menutup hidupnya dengan ibadah yang beliau cintai. Bukankah kita pun ingin akhir hidup yang indah seperti itu? Yang keempat, janji Rasulullah SAW adalah kebenaran. Kisah ini menjadi bukti kecil di dunia bahwa apa yang Nabi ajarkan pasti membawa kebaikan. Kalau di dunia saja sudah dimuliakan, apalagi di akhirat kelak. Sahabat Imam Muda yang dirahmati Allah, inilah amalan yang dimaksud. Yang pertama yaitu pembuka surah Al-An'am, 3 ayat pertama, diriwayatkan dalam kitab Al-Jauharul Mauhub halaman 114 dari Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 3 ayat pertama surah Al-An'am di pagi hari, Allah mengutus 70.000 malaikat yang menulis kebaikan untuknya hingga sore, dan membacanya di sore hari, Allah mengutus 70.000 malaikat hingga pagi. Malaikat itu mendoakan, melindungi dan menjaga dari gangguan setan. Adapun bunyi ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut. Mari sahabat kita sama-sama membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا
وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون والله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Kemudian yang kedua yaitu kita membaca surah Al-Hasr 4 ayat terakhir, disebutkan di dalam kitab Khazinatul Asrar halaman 82 dari Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca ta'awuz 3 kali lalu membaca 4 ayat terakhir surah Al-Hasr di pagi hari, maka Allah mengutus 70.000 malaikat mendoakannya hingga sore. Jika ia meninggal hari itu, ia mati syahid. Dan jika dibaca sore hari, ia mendapatkan pahala yang sama hingga pagi. Bunyi ayatnya adalah sebagai berikut. Mari para sahabat kita sama-sama membaca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Kemudian selanjutnya adapun tata cara dalam mengamalkannya, yaitu setelah salat maghrib dan salat subuh, urutan bacaannya yang pertama, bacalah ta'awuz sebanyak 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian yang kedua dilanjutkan membaca 3 ayat pertama di dalam surah Al-An'am yang sudah kita bacakan tadi. Diawali dengan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, kemudian disambungkan dengan 3 ayat terakhir yang kita baca bersama-sama tadi. Kemudian setelah itu dilanjutkan penutup dengan membaca 4 ayat terakhir di dalam surah Al-Hasr, ya, wallazi la ilaha illahu, dan seterusnya hingga akhir. Setelah itu bacalah dengan tartil dan penuh dengan penghayatan, ya, ketika membacanya. Niatkan untuk mengharap ridha Allah, perlindungan di dunia, keselamatan di kubur, dan kemuliaan di akhirat. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, kita tidak pernah tahu kapan ajal menjemput. Mungkin besok, mungkin malam ini, tapi kita punya kesempatan berharga untuk membawa bekal yang akan menyelamatkan kita dari hisab dan azab. Amalan ini ringan, hanya membaca beberapa ayat setelah maghrib. Waktunya tak sampai 2 menit, tapi pahalanya mengiringi sampai kita menghadap Allah. Rasulullah SAW telah menjanjikan siapa yang istiqamah akan dilindungi di dunia, diselamatkan di kubur, dan dimuliakan di akhirat. Mulailah malam ini, ajak keluarga, pasangan, anak-anak, jadikan ini kebiasaan yang melekat sampai akhir hayat. Siapa tahu di hari kiamat nanti kita dipanggil Allah dan mendengar suara yang paling kita rindukan. Wahai hambaku, masuklah engkau ke surgaku tanpa hisab.
tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.